Yang resen lagi Bu Nurbaiti, pegel dari tadi kasihan. Ya, silakan Bu Nurbaiti yang di chat nanti ya. Silakan Bu Nur. Mau nanya Bu Hastri, Iya, itu kan kalau dilihat dari jadwal kan baru mulai pengumuman tadi berapa tanggal berapa? 12 April 12 baru April. kemarin. Terus tanda tangannya mulai Tanda tangan kontrak ya, Say? tanda kontrak Juli. Nah, saya juga lupa. Kita pastikan kembali. Gue udah tanda tangan kontrak aja. Bikin proposal aja belum. Udah jadi, Pak. Tanda tangan kontrak 4 sampai 9 Juli. Nah, jatuhnya adalah saya sudah memulai penelitiannya nih gitu. Akankah bermasalah ketika nanti pelaporan gitu? Seperti itu. Nanti kan akan terlihat di jadwal ya, Bu Nurbaiti ya. Kalau di laporan, di usulan kita mana usulan? Jadwal ini ya, jadwal penelitian ya. Iya, jadwal penelitian. Nanti kan tinggal si reviewer itu melihat bahwa apakah ini layak dibiayai atau tidak nih, sudah jalan. Tapi kan yang kemarin kan pernah diskusi tuh sama saya ya, Bu Nurbaiti ya. Betul. Maksudnya biar yang lain juga tahu kan. Sebetulnya kan ini sejujurnya terkait dengan standar 6 tadi sudah disampaikan oleh Bu Hastri gitu ya, bahwa salah satu penelitian itu kan berdampak ke mata kuliah dan pembelajaran dan integrasi dengan pengabdian supaya bisa masuk ke dalam borangnya Masuk Pak Eko. PGSD. Betul. Depannya seperti itu gitu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nanti Silakan. dari Bu Nurbaitinya, maksudnya bagaimana udah mulai itu dari segi apanya, nanti biar yang semuanya clear. Oke, jadi kan memang saya melakukan penelitian di mata kuliah saat ini, gitu. Nah, saat ini saya sedang mengembangkan suatu produk, gitu. Sudah proses dalam pengembangan saja sih, belum validasi, belum one to one, belum field test dan lain sebagainya, intinya gitu. Baru hanya pada tahap pengembangan. Nah, kemungkinan kan akan mulai dalam validasi dan mulai field test dan lain sebagainya itu bisa habis UTS gitu loh, karena memang aplikasinya kan digunakan oleh mahasiswa seperti itu gitu. Jadi mau sekalian atau tidaknya. Nah, UTS itu Kucing. Pastinya melakukan penelitian setiap semester, betul ya? Nah, bisa didanai atau tidak, betul ya? Ini gemak nggak sih suara saya? Pak Dobi, tolong please. Iya nih, Pak Dobi suaranya say. Halo, Pres. Masih gemak tau ini. Udahlah, Anda lebih better daripada tadi ya. Ya, sebagai dosen kan pasti melakukan kewajiban penelitian. Dan ini adalah fasilitas UNJ ada hibah gitu. Nah, menurut saya silakan saja sesuaikan dengan kegiatan, kalau jadi Bu Nurbaiti ya, sesuaikan dengan kegiatan penelitian Bu Nurbaiti. Bu Nurbaiti misalkan di bulan Mei itu sedang pengembangan, artinya kan nggak langsung mengembangkan kan. Misalkan itu uji analisis dulu kan, masih tahap uji analisis, betul nggak sih? Nah, itu kan di bulan Mei kan nggak mungkin cuma 1 minggu, pasti berkali-kali untuk observasinya. Dan menurut saya sih Bu Nurbaiti silahkan disesuaikan saja yang ada di lapangan. Tinggal nantinya di ACC atau tidaknya itu adalah bonus menurut saya. Mudah-mudahan sih di ACC ya, Say. Harusnya sih secara data sih di ACC ya. Iya. Karena kan sefakultas 40 kan. Kemarin sih saya diinformasikan sama Mas Reddy ngomongnya gini, tenang Bu Asri, 440 satu universitas. Kalau dibagi setiap fakultas itu punya jatah 40. Artinya
kita dengan jumlah dosen 70-an bisa semuanya dosen ikut gitu kan, dimana kan kita juga masih ada yang TP kan. Di bukunya ada ini nggak sih penilaiannya nggak ya? Rubrik penilaiannya harusnya Nggak ada ya rubrik penilaiannya ya. Rubrik penilaiannya itu sama harusnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bentar, saya stop share dulu. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Di Silitama itu kan memang sudah ada penilaiannya ya di dalam Silitama. Ini ada kriteria penilaian. Ada kontribusi pada impact sosbud. Saya kurang paham apakah nanti penilaiannya akan berbeda, akan ada sedikit perbedaan. Pasti kalau sedikit perbedaan tidak akan jauh dengan penilaian yang sudah ada di sistem. Ini hanya di sistem seperti ini ya. Masalah yang diteliti apakah kontribusi dengan impact sosbud, perumusan masalah dalam kaitannya dengan renstra penelitian perguruan tinggi. Nah, renstra penelitian perguruan tinggi belum saya upload ya Bapak Ibu ya. Saya akan upload di saya upload di bagian ini ya Bapak Ibu ya. Satu folder dengan kok nggak bisa. Iya. Pilih hapus edit. Oh, oke. Data dosen. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal ambil renstranya itu di sini ya Bapak Ibu ya. Di link pertama ada di deskripsi grup kita yang grup perkumpulan. Nanti di situ Bapak Ibu tinggal ngambil saja. Renstra penelitian. Oke. Linknya itu adalah link bentar. Oke, di link ini ya Bapak Ibu ya, di link buku panduan, di deskripsi dosen FIBRUK unggulan, di link panduan hibah penelitian internal, di situ sudah saya masukkan renstra. Ya. Iya makanya jangan loncat-loncat. Ya, sampaikan lagi. Jadi nanti dimasukkan renstra penelitian ini, terus relevan usulan penelitian terhadap bidang unggulan, tema dan topik penelitian renstra penelitian PT, kualitas dan relevansi tujuan permasalahan, state of the art Bapak Ibu, dan kebaruan penelitian. Gitu. Keterkaitan usulan
didapat sebelumnya dan rencana ke depannya. Intinya adalah roadmap penelitian. Papa, Ya. Papa, Hasil penelitian yang didapat sebelumnya. Nah, hasil penelitian yang didapat sebelumnya itu kan bisa jadi dong gitu. penelitian, bukan penelitian Oke. kita ya, bisa jadi penelitian dari apa namanya, kita baca terus kita ngulik ya, tapi nanti ada yang tadi Pak Hayun tanya, boleh Bu Hasil, saya itu roadmapnya itu baru, jadi tema yang saya teliti itu baru, boleh nggak? Boleh, menurut saya tinggal di apa namanya, tinggal bagaimana kita mempercantik roadmapnya gitu. Jadi nanti di tengah-tengah penelitian orang sama penelitian nanti kita, di tengah-tengah tuh kita udah observasi mengenai roadmap, mengenai penelitian kita gitu. Terus keutuhan peta jalan, kompetensi tim peneliti. Nah, nanti Bapak Ibu juga diperhatikan anggota tim peneliti untuk tugas-tugasnya itu apa. Terus potensi karya ilmiah, potensinya itu nanti disebutkan kemana, itu harus jelas ya nilainya, karena ini nilainya poin paling besar, poinnya 30. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin Bapak Ibu perlu saya screen ya penilaiannya. Iya. Bu Hasri, tanya dong. Oh iya, silahkan. Udah ya. Itu apa sih penilaiannya Bu Hasri? Saya masih bingung. Oke, ini saya screen deh. Maksudnya saya simpen ya. Studi literasi boleh nggak sih Bu Has? Menurut saya boleh-boleh aja, nggak ada Iya, aja rambutnya digini kesalahan. Yang penting ada kebaruan kan. Dari sini depan nih, dari depan. Iya, Nah, kebaharuan. Yang penting kebaruannya ada, karena di sini ada penilaian Ada kebaruan kebaruan. kan, gitu ini ya. aja. Iya. Rambut A aja, rambut A. Ada novelty-nya nggak, ada urgensinya nggak, gitu sih ya Bu ya. Iya gitu. Ya, oke. Oke. Datang. Rambutnya jeng gitu. Oke, ini nanti saya masukkan ke dalam folder buku panduan juga ya. Ya nanti Bapak Ibu, misalkan kayak Bu Anita, Bu boleh, Bu Asih boleh nggak nanti pakai ini penelitian tentang ini? Silakan, nanti tinggal setiap aspek yang ditanya, yang dinilai itu terpenuhi, gitu aja ya Bu ya. Mantap kan? Jadi saya screen lagi deh. Penilaiannya apa ya? Bapaknya bom ya. Iya. Rupanya bobo dulu bentar. Aduh. Oke. Penilaian reviewer. Papa, Papa, ada ya. Papa ngenawatin lo. Papa Oke, saya masukkan ke dalam folder tadi ya Bapak Ibu ya. Judulnya adalah penilaian reviewer. Nah, sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, nih saya screen lagi. Jadi di sini ya Bapak Ibu ya, ada Rensa, ada plan reviewer, ada panduan, nah komplit lah pokoknya. Ini ada di mana? Linknya ada di deskripsi VIP berkeunggulan. Gitu. Ya, jadi kalau ditanya Bu Hasri, buku panduan di mana? Ada di deskripsi. Gitu. Semuanya ada. Nah, ini yang tadi Bu Munifah. Ini penilaian, jadi waktu kan pada tahap pengajuan ya Bu Mun, nanti kan di review kan sama reviewer LPPM, dinilai gitu, nanti masuk atau tidaknya dari penilaian ini. Nanti Bapak Ibu tinggal dicermati kembali proposal yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi kriteria penilaian ini atau tidak. Misalkan kayak masalah yang diteliti itu ada nggak kontribusinya pada iptek gitu. Terus perumusan masalahnya itu ada kaitannya nggak dengan renstra penelitian perguruan tinggi gitu. Itu nanti relevansi usulan penelitian itu sesuai nggak dengan topik renstra penelitian perguruan tinggi gitu. Renstra
Referensinya ada di mana? Ada di link yang tadi saya kasih, yang saya cantumkan di deskripsi. Kualitas, relevansi tujuan. Jadi hal-hal yang ini nih diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Gitu. Bu Asri mau tanya dong, Boleh. OMAP itu Pasti Bu Astri. tadi Sama kan Ibu. menyinggung soal daftar pustaka ya. Berarti itu tujuannya supaya mensitasi penelitian kita yang terdahulu-dahulu gitu ya. Yang mana nih Bu? Maksudnya daftar pustaka yang maksudnya pertanyaannya gimana? Daftar pustaka, daftar, iya di dalam penelitian itu kan ada daftar teratur Ya. ya. Roadmap itu, roadmap penelitian itu maksudnya apakah kan kita harus tujuannya itu supaya berkelanjutan dari penelitian yang terdahulu kan gitu kan. Yang artinya kita juga mensitasi penelitian kita sendiri. Betul. Nah, sehingga masuk dalam daftar pustaka itu kan gitu kan. Otomatis kan kita juga apa namanya? Otomatis kan kita pasti menampilkan penelitian kita terdahulu nantinya gitu. Pastinya kita di daftar pustaka kita mensitasi seolah-olah seperti itu kan ya Bu ya. Iya pasti itu kan otomatis ya Bu. Nah ini contoh roadmap penelitian pengabdian. Nah ini ya Bapak Ibu, kalau ini kan saya waktu itu mengajukan ke Dikti seperti ini. Jadi berkaitan dengan Renstra, penelitian dari Renstra yang dulu sama Renstra tema. Nah kalau sekarang kan temanya semuanya sama. Jadi Bapak Ibu menggunakan kayak gini gambarnya di dalam proposal. Di dalam proposal itu kan di bagian tinjauan pustaka gitu. Nanti tinggal ditulis saja dari tahun sebelum-sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan kembali? Sudah cukup jelas? Bikin dong proposal Buhas plotting anggota bebas atau harus lapor juga? Sebetulnya bebas. Saya sih maunya bebas asalkan tidak ada yang tertumpang tindih. Itu saya percaya dengan dosen-dosen. Atau mau diplotting silahkan. Tapi kalau diplotting takutnya nanti tidak bebas gak? Maksudnya enggak. Takutnya nanti ada terkekangan atau gimana gitu. Yang penting ini kita diskusi bersama aja baiknya gimana agar tidak double keanggotaannya, karena kan minimal 2. Betul, sebetulnya saya sih kalau saya tadi rencananya mau buat Google Form bagi yang sudah punya timnya, silahkan diisi Google Formnya ini. Saya rencananya seperti itu, takutnya nanti ada yang tidak berkenan gitu. Saya khawatir atau nggak usah lah gitu. Takutnya seperti itu saya. Ya sudah, nanti tinggal kesepakatan bersama maunya seperti apa, baiknya seperti apa. Jadi maksudnya uang tetap 2,5 juta ya, tetap Bu Julfitria. 2,5 hanya bayangan halusinasi. Enggak, kata Pak Asmi kan ada ya. Kata Pak Asmi itu nanti Ibu rapat di bawah pohon rindang. Itu kan fasilitas UMJ. Menggunakan listrik di UMJ itu in kind. Nah, gitu. Laporan keuangannya tetap 10 juta, betul. Laporan keuangannya tetap 10 juta. Tapi kayaknya kalau ini kan buktinya enggak deh ya. Kayaknya. Waktu itu saya mau nanya tapi takut nanya. Jadi realnya hanya 7,5 juta. Yes, 7,5 juta Bu Julfitria. Pamit izin, ada keperluan yang baik Bu Nurbaiti. Jangan lupa ke VIP Bu Nurbaiti. Untuk penelitian proposal ini pakai apa Bu Has? Metodenya BS bisa dicontohkan? Tadi kan sudah Pak Gun. Apa sih? Maksudnya saya contohin buat proposal. Apa? Pertanyaannya lebih kemana? Gak paham saya. Tadi kan udah ada tuh template proposalnya. Tinggal ditulis sesuai dengan penelitian Pak Gunawan. Gitu.
Kalau saya tidak bisa mengajukan, jadi saya nggak bisa mencontohkan. Bagi yang Bapak Ibu yang lainnya sudah buat, nggak apa-apa, saling contoh mencontohkan boleh. Jadi saat mencari tim biar sama jujur ya Bu. Udah join dengan tim siapa aja gitu ya? Iya, gitu aja agar sama-sama lolos semua David. Betul, tujuan kita kan semuanya lolos ya. Maksudnya kita mindsetnya tidak ada saingan. Tujuannya adalah membangun, maksudnya tujuannya adalah untuk berkeunggulan. Nah, itu tujuannya. Itu kalau tujuannya untuk berkeunggulan, udah tidak ada saling sikut menyikut ya. Izin dulu pamit, makasih luar biasa yang menceritakan. Alhamdulillah Bu Julfitria, Fitria, selamat bercerah-cerah. Di deskripsi ada di akun Skrip Napas ya. Apa maksudnya Bu Linda? Nggak paham. Itu ngejawab Pak Mahbub, katanya template-nya di mana, ada di deskripsi. Oh, terlewat saya pertanyaan dari Pak Mahbub. Saya ngebantu maksud. Oh iya, terlewat, maaf ya Pak Mahbub. Jangan sensitif ya. Template-nya ada di Unif ada nggak? Ada, template-nya ada di nih. Tadi saya kan manggil Pak Mahbub, mungkin tidak terdengar ya. Di sini nih. Di sini ada tuh template usulan proposal penelitian. Ada di mana lagi? Ada di link di deskripsi grup VIP berkeunggulan. Hati-hati kena kepala dari apa di bawah aja. Template proposal penelitian. Di sini ada semua. Yang nggak ada hanya tahu goreng. Yang semuanya ada di sini. Pegang aja di bawah aja. Udah jam 3 nih. Masak. Pegang aja di bawah. Oke, gimana Bapak Ibu, Pak Ut? Bagaimana Bu Munifa, timnya, ketuanya? Bu Diah? Semua Pak Ut itu harus jadi ketua. Saya sih mintanya. Maaf, mendua, mentiga Iya. ini. Iya. Ya orang tua buat jadi ketua ya. Iya, nggak juga sih maksudnya, nggak gitu juga maksudnya. Jadi kan pengalamannya banyak. Terus apalagi sekarang lagi aktivitas, jadi cinca lah ya Bu ya sekalian gitu kan. Buat sih lintas prodi itu ya, boleh kah? Boleh lintas Tadi boleh ya, prodi. lintas prodi. Boleh Ya. lintas prodi. Yang penting nanti roadmap-nya adalah roadmap ketuanya ya Bapak Ibu ya. Bukan roadmap anggotanya. Misalkan nih contohnya dari PTI ada Pak Fikri. Pak Fikri hadirkah di sini? Nah, misalnya ada Pak Fikri. Pak Fikri ini mengajukan pakai proposal Pak Fikri, tapi mau mencari ketua itu nggak bisa. Karena roadmap-nya itu harus roadmap si ketua. Kalau yang buat proposalnya itu kan artinya kan Pak Fikri PTI ini. Kalau mau ketuanya itu adalah yang sama-sama satu jalan penelitiannya sama Pak Fikri. Ada beririsan ya gitu Iya, ya. betul. Ada satu jalan penelitiannya sama Pak Fikri. Satu jalan misalkan ya Pak Yasin, silakan ke Pak Yasin. Kayak gitu. Nah, Oh, tapi biar mengacu kepada itu ya nanti yang di borang itu yang ada terkait betul. dengan mata kuliah ya. Betul. Nanti itu ada di dalam proposal. Di dalamnya itu, Mas Nova, ada titip salam Bu Julfitria minta sertifikat yang acara hari ini gimana? Semua dosen yang ngisi absensi. Bikin sertifikat. Oke, kata Mas Nova siap bikin sertifikat. Asaran dulu. Saya belum absen. Berarti saya harus absen ya. Absen ya. Oke, disiapkan oleh Mas Nova. Silakan Bapak Ibu absen. Silakan ayo. Saya juga belum absen. Saya kan telat Bu Astri datangnya. Oh ya, mana? Nanti saya share lagi ya. Tadi kan mendua Bu Astri. Ya nih absen lagi ya Bu ya. Mumpung sertifikat Bu buat Raymond. Ya. Kita perbanyak kegiatan ya. Memenuhi Coba 20. Rebun digadein gitu. Sejak buat Raymond kita aktif. Positifnya itu. Kita kan benar-benar melakukan keaktifan diskusi. Mencapai target yang diinginkan. Nah. Gitu. Terus apa tadi ya? Oh, di dalam template proposal itu Bu Munifa
ada namanya ini Bu Munifah nih, saya share. Ada yang namanya mana dia? Nah, nih. Ada namanya ini tindak lanjut Bu Munifah. Ini nanti akan berkaitan dengan standar 6 yang dikerjakan oleh Bu Saya Nurbaiti sendiri. di tim PGSD dan Bu Munifah di PAUD. Nah, nanti di sini tinggal terlihat oh mata kuliah apa ini yang terintegrasi gitu. Iya, Penelitiannya iya. apa. Jadi ini adalah salah satu tambahan apa bab yang ditambahkan oleh PPM karena ini berkaitan dengan boran gitu. Jadi setiap tahun tuh pasti ada evaluasinya. Baiklah Bu Hasri. Semangat Bapak Ibu, semua dosen pokoknya harus penelitian. Oh yes, tadi di awal saya juga menginformasikan seperti ini. Ya, Bapak itu Ibu, Bu. ya kenapa Ibu? Tadi Bu Hasri mencontohkan misalnya dari Pak Fikri. Ya, Dia jadi ketua, oh dia bawa penelitiannya ke dosen yang lain kan nggak bisa. Nah kalau misalkan berarti kalau saya misalkan bawa penelitiannya itu mencari anggota dari sesama prodi atau prodi lain itu nggak masalah kan? nggak masalah asalkan nanti di tupoksinya, kan ada tupoksi ya kalau tidak salah ya Bu ya? Ada nggak? Di dalam template proposal penelitian itu ada tupoksi ya? Ada nggak ya tupoksi? Nih tugas masing-masing di metode, tugas masing-masing anggota pengusul. Nah itu tuh harus sinkron tugas-tugasnya karena di penilaian pun dinilai. Karena ini di penilaian review tuh juga ada pertanyaan ini gitu. Jadi harus Jadi kalau misalkan bergabung, yang ada irisan atau terkait ya Bu Hasri ya dengan penelitian sih ya. betul. Nah misalkan Terima kasih Bu Hasri. tapi Bapak Ibu yang masih TP jangan menyerah dari sekarang, tetap misalkan kayak Pak Fikri tetap harus menjadi anggota dari tim yang lain. Ini aja Pak, langsung siapa yang Tim matematika ya kalau orang Iya, PTI ya. tim matematika, betul. Tim matematika ada Bu Ririn, ada Bu Arin di sini aktif sekali untuk melakukan penelitian gitu. Terus ada Bu Isma juga, silahkan. Bu Rahmita, hadir kah Bu Rahmita? Bu Rahmita sedang fokus. Lagi sibuk. Bu Rahmita sedang fokus dengan acara Bazar. penting. Gitu. Jadi silahkan nanti ada Bu Ririn, ada Bu Arlin jadi ketua, bisa ada Bu Fiarti nggak bisa jadi ketua, saya nggak bisa jadi ketua, Bu Isma bisa jadi ketua. Silahkan nanti tanya-tanya, nggak usah malu-malu bapak Ibu ya. Misalkan Bu Laili mau jadi udah jadi ketua, jadi anggota siapa ya kira-kira ya, silakan aja. Misalkan Bu Hasri ini nggak penelitian nggak nggak sama-sama saya gitu, coba aja. Kalau misalkan masih ada waktu untuk melakukan penelitian ya Bapak Ibu ya, ini kalau masih ada waktu melakukan penelitian silahkan mengajukan diri menjadi anggota. Pasti ketuanya juga pusing nih. Nah Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu nanti pada saat mengajukan nih contoh ya, saya kasih contoh deh di sistemnya. Kan kalau saya kan nggak muncul, saya minta izin siapa gitu ya di sini. Saya buka punya siapa ya? Udah banyak ya. Punyanya. Ini punya siapa? Aku aja kalau Mbak. Oh boleh Bu. Berapa Bu? 03, Iya Bu. 30, Ya. 04, Ya. 8, 08. 5, 68. Oh ini udah ada nih. Bolanya dipegang aja ya. Wih, nong lempar-lempar. Budia. Mantul. Nah, nanti Budia ini belum ada hibah, nanti tinggal mengajukan ya kan? Ajukan usulan. Masuk mana mau sih? Nanti pada saat pengajuan usulan kan judulnya misalkan gitu. Pilih anggotanya 2, misalkan Bu Munifah, dan misalkan lagi Bu Anita. Mana sih? Nah, Bu Anita. Nah, harus 2 ya Bu ya. Nanti pada anggotanya
2018 berapa gitu, nama mahasiswanya yang lengkap. Terus udah gitu topik penelitiannya itu adalah pendidikan kesehatan misalkan ya. Subtopiknya misalkan ini ada di mana nih? Ada di resa penelitian Bapak Ibu. Resa penelitian ada di mana? Ada di link ini. Link ini ada di mana? Ada di deskripsi fit berkeunggulan. Gitu. Balik lagi pokoknya semuanya di Masuknya penyiar radio ya. cita-cita saya kayaknya Ya, aku baru dengar loh dari tadi soalnya mentiga, jadi baru fokus dengar sekarang. Oke. ya nggak apa-apa. Wadek 2 boleh. Karena sibuk rapat pasti. Bidang ilmu nanti misalkan bidang ilmunya apa ya Bu ya? PAUD boleh nggak gitu? Oh, ya, ada nggak ya? bidang ilmunya? Ada nggak pendidikan usia dini? Pendidikan aja kali Bu Asri ya. Pendidikan. Ada nggak Bu Asri? Nanti di bidang ilmu sih sebetulnya bisa ini ya Bu ya, bisa dilihat di ini di bidang matematika. Pendidikan luar biasa, psikologi pendidikan. Nah iya masuk bisa. Bisa masuk ya, masuk ke Eko ya Bu. Psikologi pendidikan anak usia dini ada tuh tadi. Mana? Nah, tuh Oh Bang. di dia. Nah, Oh ada. boleh tuh. 2 nggak ya? Coba dulu ya. Boleh 2 nggak? Oh boleh 2, boleh Bu, boleh banyak Bu. Kurikulum Coba boleh 3 gak? boleh, boleh. Oh boleh. 4 juga boleh. Waduh banyak. Boleh nih. Nah, kaya akan ilmu artinya ini. Nah, unggah proposalnya harus dokumennya yang tadi ya, Bapak Ibu ya. Dokumen yang tadi. Dokumen proposal kan Bu Asri maksudnya? Ya, dokumen proposal yang tadi. Nanti Bapak Ibu perhatikan pada saat mau memilih Bu Anita, Bu Munifa, diskusi terlebih dahulu lebih baik ke dosen bersangkutan. Biar nanti dosen bersangkutannya itu tidak kemana-mana. Nanti misalkan kemudian, maaf saya sudah sama ini gitu. Saya sudah 2 loh ya pengajuan, saya sebagai ketua, saya sebagai anggota. Gitu, jadinya biar biar clear gitu pada saat pengajuan. Takutnya gini, misalkan contohnya saya nih, saya sudah pede pasti Bu Anita meng-approve saya nih, karena nanti anggota harus meng-approve Bapak Ibu. Nanti saya pasti meng-approve nih Bu Anita sama Bu Munifa. Pada saat saya menunggu persetujuan, saya klik nih terus simpan data, terus saya menunggu persetujuan dari Bu Anita sama Bu Munifa. Karena saya sudah pede pasti di-approve, saya nggak buka lagi nih sistem. Nah, dilalahnya pas sudah penutupan ternyata ditolak. Kasihan kan, lebih baik dari awal sudah komunikasi. Gitu kalau dari saya. Ya deh Bu Iva jadi ketua ya, jadi anggota ya. Nah, itulah nanti perannya. Jadi kita punya 2 penelitian Bu Iva. Bu Asri tadi ditolak itu kenapa Bu Asri? Ditolak itu karena misalkan anggotanya kayak Bu Munifa tidak menerima karena sudah nggak bisa kita diterima nggak lagi. terima. Karena kita tidak bisa ngeklik lagi. Yang double tadi itu ya? Iya, Ya, gitu. Atau bisa jadi kasusnya yang misalkan Bu Arlin nggak mau nerima Bu Linda jadi ketuanya, nggak mau gitu. Misalkan ya, ini kan kasusnya beda nih, nggak mau. Tapi nggak ngomong sama Bu Lindanya kan kasihan, nggak ngecek lagi di sistem. Jadi ya sebelumnya harus komunikasi di awal, biar enak, mantap. Gitu. Oh, iya. Oke Bu Asri. Gitu ya. Oke Bu Munifa, ada lagi Bapak Ibu yang lainnya, jadi saya Sementara harapkan dulu ya, nanti kalau bingung tanya-tanya lagi ya. iya sip. Tapi nanti saya harapkan sih memang tidak ada permasalahan di anggota. Jadi kayaknya pertama kali adalah anggota terlebih dahulu nih Bapak Ibu, kayak misalkan Bu Nurbaiti dari awal tuh sudah cerewet nih, anggotanya siapa? Kalau nggak salah anggotanya Pak Asni. Anggotanya itu Pak Asni sama ya. Astri. Iya. Saya mau tanya. Oke. Misalnya nih untuk Bu Astri kan jaga gawang nih. Misalnya nih saya ternyata dua anggota dosen saya misalnya udah nolak nih dua-duanya. Kan saya tetap ingin mengajukan sebagai ketua tapi nggak punya anggota. Bu Astri punya dong. Ini tentara cadangan buat saya. Maksudnya disiapin gitu loh. Ini ada dosen tuh tentara cadangan yang kalau
dua-duanya nolak, saya punya cadangan. Boleh. Jadi Artinya kita nggak bingung. ya, saya taunya saya gini, saya ada gimana sih ngomongnya? Ada tidaknya tentara cadangan itu ada dan tidaknya tentara cadangan itu akan ada jika ada dosen yang tanya ke saya, misalkan misalnya Pak Mabuk, Bu Hasri, saya jadi ketuanya siapa ya? Nah, nanti kalau ada yang minta ada ketua yang minta anggota, nanti saya temukan itu anggota dan ketua gitu. Ya, berarti saya juga gitu ya, Bu Hasri. Saya ketuanya siapa? Oke, Nggak saya apa-apa catat ya. Bu Tiara perlu anggota, Bapak Ibu siapa yang silakan ke Bu Tiara. Perlu ketua juga. Apa perlu Soalnya ketua? kan tadi kan Bu Hasri bilang kan bisa ditolak kalau tidak memenuhi syarat dua dosen itu ya. Maksudnya dua dosen ini full misalnya. Terus kita kelimpungan, ini siapa yang dua ini yang Iya, terkait betul. kita kan gitu. Nah, jadi kan butuh tentara cadangan. Kalau misalnya semua dosen di prodi kan kita nggak hafal ya siapa-siapa yang udah ini. Nah, mungkin Bu Hasri bisa kasih kalau misalnya daripada nggak goal, lebih baik kan pakai tentara cadangan gitu. Oke, nanti saya sebutkan tentara cadangannya, nanti tinggal tentara cadangannya ketuanya komunikasi dengan tentara cadangan ya, itu kan ya? Iya, kalau kita sih di PAUD insya Allah bisa lah semuanya gitu kan, insya Allah, Karena karena dosennya kan juga terlalu banyak. Tapi misalnya teman-teman yang lain gitu. Karena gini Bapak Ibu, khawatirnya contoh misalkan Bu Tiara ada proposal, tapi Bu Hasri saya tuh perlu orang matematika di sini karena nanti berkaitan dengan ini gitu. Tapi ternyata orang matematikanya itu mau tapi nggak bisa janji untuk kerja. Nah, nanti kan pasti ada yang kayak gitu kan kasusnya ya Bu ya. Nah, itu tuh harus kita tuh saling jujur di awal biar enak nanti jalannya, biar tidak ada komunikasi permasalahan ini. Kalau saya langsung jujur aja, saya kayaknya nggak sanggup penelitian lagi. Saya mau fokus aja satu, nanti pengabdian saya baru kemana-mana. Saya minta dong anggotanya siapa gitu. Itu nanti kalau misalkan ada yang kasus seperti itu, pokoknya dari awal tuh sudah ada omongan di awal gitu. Ya Bu Tiara ya, kan ada juga yang ketua yang nggak apa-apa, yang penting saya ada anggotanya aja, kan ada juga yang seperti itu ya Bu Tiara ya. Yang penting ada anggotanya saja, nanti tinggal didilan di akhir, di awal gitu. Gitu kah Bu Tiara? Iya. Soalnya kalau Bu Nurbaiti sudah clear tuh sama Bu Dia dan Pak Asmi. Nah, jadi Bu Dia tinggal jadi ketua, anggotanya nggak boleh ya Bu Dia. Akhirnya Bu Dia ikut penelitian. Oh iya, saya ini ya Budi, mumpung ada Mas izin bertanya lagi. Oke, siap. Buat ini kan template baru ya. Terus yang mau kalau yang atas sih tadi memang rigid ya untuk pendanaan dan lain sebagainya. Cuma kan pas pelaporan Bu Yuni bilang nggak usah dilampirin bukti ya, kwitansi kalau. Iya gitu. Oke. Pas begitu. Oke. Nah, yang mau ditanyain tuh yang ada menu baru yang tidak lanjut itu Bu Has. Bisa kasih tips and trick nggak? Maksudnya itu misinya kayak gimana? Oke, sebenarnya kita juga nggak tahu ya kayak gimana. Iya, Belum tapi ada kan contohnya ya. Pengalaman di penelitian yang lainnya kan banyak tuh gitu. Nah, kita coba diskusikan bersama-sama ya. Uraiannya seperti apa? Uraikan tindak lanjut dari pelaksanaan penelitian pengabdian kepada masyarakat pengajaran. Kita mengacu aja coba di Borang. Di Borang template-nya seperti apa? Coba kita lihat. Di Borang itu 6 titik berapa ya? 6.2.2 ya? Oke. Nah, penelitian nama mata kuliah bentuk integrasi. Nah, nanti bentuk integrasinya dikasih tahu. Nanti gitu saja. Kasih tahu secara ringkas aja bentuk integrasinya seperti apa. Misalkan penelitian
misalkan saya penelitiannya tentang pengembangan buku ajar. Nanti bentuk integrasinya adalah buku ajar itu nanti dapat digunakan pada saat proses pembelajaran di semester berapa. Nanti hal itu dan buku ajar itu akan disosialisasikan kepada misalkan ke guru-guru tingkat SMA dan di mana dilaksanakan pada saat kapan. Mungkin gitu, lebih ke situ. Berarti ada kaitan bahwa institusi mitra gitu ya Bu Has ya. Misalkan kan kayak penelitiannya kan di sekolah, nggak di mahasiswa kayak gitu misalkan ini ya. Hasil kita Enggak, misalkan misalnya gini, penelitian buku ajar ini Kelihatan hidung, Pak. eh, Kelihatan hidung saya nang. dilanjutkan Hah? dalam proses pengabdian misalkan pada semester ganjil 2022 di mana subjek pengabdian di lingkungan sekolah Tangerang Selatan itu misalkan. Selain itu hasil penelitian ini juga dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Kamu lagi tuh, A-nya kemana sana? Udah. Oleh karena itu, misalkan, produk ini bisa produk ini akan dilanjutkan misalkan ini kan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran mata kuliah gitu ya. Jadi secara rinci ya, mata kuliah apa. Oleh karena itu produk ini akan dilanjutkan, misalkan habis itu akan dilanjutkan penelitian terapan misalkan gitu. Ya pokoknya rangkai aja lah. Besok di rumah ya? Ya nggak sih? Misalkan tindak lanjut hasil penelitian ini tuh nanti mau kemana, ada nggak manfaatnya dalam pengajaran, ada nggak manfaatnya dalam pengabdian, bisa jadi nanti lanjut lagi ke penelitian, kan bisa jadi ya guys. Oke. Mas Dido nggak bawa ginian. Oke, ada lagi kah? Jadi Bapak Ibu nantinya pastinya kan semester ini Bapak Ibu kan wajib melakukan penelitian, baik itu TP, baik itu AA. Ya, Bapak Ibu ya, baik itu TP, baik itu AA, baik itu lektor kepala atau guru besar itu wajib melakukan penelitian. Nah, penelitian di sini itu difasilitasi nih sama Universitas Muhammadiyah Jakarta, didanai sebesar Anak siapa itu? anaknya Bu Fitri sepertinya Pak, didanai 7,5 juta gitu. Nah, ini adalah kesempatan Bapak Ibu, pas banget nih, dosen-dosen kan memang harus melakukan penelitian, didanai pula. Ya sudah, ini adalah jadi bonus untuk kita. Nah, tapi kalau nggak bisa didanai, bagaimana Bu Hasi? Tetap penelitian secara mandiri ya Bapak Ibu ya, tetap semangat, karena itu kewajiban dosen, harus ada penelitian di setiap semester gitu. Terus bagaimana nanti langkah-langkahnya? Harus ada surat tugas ya Bapak Ibu ya, tetap ada surat tugas dari fakultas bahwa melakukan penelitian, lalu nanti disetujui, lalu nanti buat laporan. Setelah buat laporan pastinya harus ada diseminasi, harusnya baik itu mandiri, baik itu
dana hibah itu tetap harus diseminasi. Nah, lagi-lagi saya kasih contoh waktu saya melakukan kegiatan diskusi ilmiah, narasumbernya adalah Bu Happy dan narasumber ada Bu Isma, itu salah satu contoh diseminasi di mana di tingkat fakultas. Jadi kan beliau-beliau kan melakukan penelitian. Alangkah baiknya ilmu yang sudah beliau kembangkan disebarluaskan kepada teman-teman rekan kerja di tingkat fakultas, sehingga kita sebagai peneliti juga mengetahui informasi up to date tentang penelitian yang dilakukan oleh teman sejawat, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk bedanya apa? Bedanya kalau mandiri sama hibah penelitian internal itu didanai saja, satunya didanai, satunya gratis gitu kan ya Bapak Ibu ya, satunya biaya sendiri kayak gitu, biasanya kayak gitu. Tapi nilai borang di dana itu lebih bagus dibandingkan biaya mandiri kayak gitu. Jadi kita mengejar didanai itu adalah untuk akreditasi gitu ya semuanya ya Bapak Ibu ya. Oke, semangat, saya kayak motivator. Paling itu Bapak Ibu, ada pertanyaan silakan Bapak Ibu mengisi absensi, karena nanti Mas Novel yang baik hati akan membuat sertifikat. Bu Has, link absensinya di-share lagi dong Bu Has, saya ganti ke HP nih, Oke deh, karena on the Siap. way. Siap, silakan untuk diisi ya Bapak Ibu ya. Nih. Thank you. Baik, saya join tim lintas fakultas ya Bu, seperti biasa hadir Bu. BTW Bu, walau belum AA belum bisa jadi ketua kan, belum bisa, tapi tetap penelitian ya Pak Fikri ya. Mau lintas fakultas silahkan, tapi nanti tetap informasikan ke ini ya Pak, ke Kaprodinya, biar tahu bahwa Pak Fikri sudah menjadi anggota gitu. Jadi biar nanti khawatirnya nanti orang-orang ke Pak Fikri udah dari fakultas 2 orang, tapi ternyata sudah melampaui batas maksudnya gitu. Lapar dengar babi ya. Oke, tidak ada pertanyaan ya di chat, tidak ada pertanyaan di ruang Zoom, tidak ada yang resen, artinya sudah paham. Mudah-mudahan habis dari diskusi kita hari ini tetap jadi tambah semangat melakukan penelitian ya Bapak Ibu ya. Jadi wajib melakukan penelitian ya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti didiskusikan dengan teman-teman di tingkat prodi atau di lintas prodi atau lintas fakultas, silahkan. Yang penting komunikasi ya Bapak Ibu ya, biar tidak tumpang tindih, karena itu sangat disayangkan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bukan terakhir kalinya kita diskusi seperti ini. Biar semangat, nanti kita jadwalkan kembali progres Bapak Ibu melakukan proses penelitian. Nanti kan mudah-mudahan saya bisa pantau ya di dalam Silitama siapa saja yang sudah mengajukan, yang siapa saja yang belum. Jadi mohon maaf dari awal kalau misalkan nanti saya ada chat tiba-tiba pribadi Japri mengingatkan jangan lupa untuk mengajukan proposal penelitian. Jangan marah ya Bapak Ibu ya kalau saya cerewet. Baik, paling itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Astri, izin live. Mas Tri, baik, terima kasih. Baik Mas Novel, saya kirim. Oke Bu, siap. Makasih Bu Astri. Sama-sama Bu Dia. Izin live ya. Assalamualaikum. Izin live juga. Tapi itu mual, udah kayak mual.
tuh buka baju bisa barangkali ugaheun tah cenah. Kudu